Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan bercerita arwah jenazah yang hilang. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Ayah, Ibu, hari ini aku mau pergi jalan-jalan ya, ujar Arumi sambil menyajikan sarapan di meja makan. Boleh Cahayu, memangnya kamu mau jalan-jalan sama siapa? Tanya Irma. Sama Hendy Bu, Hendy mau datang ke sini jam 8 untuk jemput aku, sekalian meminta izin pada ayah dan ibu, jawab Arumi. Irma dan Iksan pun kini-kini sama menatap ke arah Arumi. Terus, kamu sudah persiapkan yang harus kamu persiapkan? Tanya Iksan. Sudah ya? Sudah sejak semalam aku persiapkan. Ya sudah, nanti ibu dan ayahmu akan menyambut Hendy kalau dia datang. Sekarang habiskan sarapanmu dan setelah itu segeralah mandi, saran Irma seraya tersenyum. Wajah cerah Arumi sangatlah menyenangkan saat Irma menatapnya. Hal itu membuatnya sadar kalau mungkin Arumi jelas akan bahagia dengan pilihannya sendiri, daripada harus dipilihkan olehnya atau oleh Iksan. Arumi terlihat sangat bersemangat, padahal biasanya Arumi selalu bermalas-malasan jika ada yang mengajaknya pergi jalan-jalan. Mungkin benar yang dikatakan Iksan, bahwa Hendy jauh lebih bisa membuat Arumi merasa nyaman ketimbang Aryo. Setelah sarapan, Arumi segera masuk ke dalam kamarnya untuk mandi dan berpakaian. Tepat pukul 8, Hendy benar-benar datang ke rumah Arumi dan langsung disambut oleh Iksan dan Irma. Assalamualaikum Pak De Iksan, Bude Irma, sapa Hendy seraya mencium punggung tangan Iksan dan Irma. Waalaikumsalam Nak Hendy, silakan duduk, ujar Iksan. Hendy pun duduk di sofa tunggal sementara Iksan kini duduk bersama Irma di sofa yang ada di bagian dekat jendela. Maaf kalau aku mengganggu kegiatan Pak D dan Bude pagi ini. Niatku datang ke sini adalah ingin mengajak Rumi jalan-jalan, mumpung kami berdua sama-sama libur. Jadi kami ingin mengunjungi beberapa tempat. Aku harap Pak D dan Bude tidak keberatan jika aku mengajak Rumi pergi hari ini. Insya Allah, aku akan meminta Rumi untuk selalu mengabari Pak D atau Bude selama kami berada di luar, agar Pak D dan Bude bisa tenang. Meskipun kami pergi agak lama, jelas Hendy begitu perlahan. Tentu saja boleh Nak Hendy, tapi ingat, selalu hati-hati saat membawa kendaraan dan juga perhatikan hal-hal kecil yang ada di depan mata. Kami akan mengizinkan kamu untuk mengajak Arumi jalan-jalan hari ini, tapi kami harap Arumi akan pulang dalam keadaan sama persis seperti saat dia pergi, tanggap Iksan cukup ramah dan tegas. Insya Allah, aku akan menjaga Arumi bebek saja Pak D Iksan. Aku pastikan bahwa Rumi akan kuantar sampai dia benar-benar kembali masuk ke rumah ini seperti saat aku membawanya pergi, janji Hendy. Arumi pun keluar dari kamarnya tak lama kemudian setelah ia sempat menahan diri selama beberapa saat di pintu kamar ketika mendengarkan Hendy meminta izin pada orang tuanya. Wajah Arumi tentu saja terasa panas dingin sekarang. Ini pertama kalinya ada pria yang bertamu ke rumah dan berani meminta izin untuk mengajak Arumi pergi secara langsung pada kedua orang tuanya. Bahkan si Sumi pun ikut tersenyum-senyum ke arah Arumi dari dapur saat tahu kalau Arumi menguping ketika Hendy tengah meminta izin. Nah, ini Ruminya sudah siap. Hendy sudah menunggu kamu sejak tadi Cahayu. Kamu kok dandan lama sekali toh? Goda Irma dengan sengaja. Bu, nggak usah bikin aku salah tingkah, bisik Arumi sambil menahan senyumnya. Arumi dan Hendy pun segera berpamitan pada Iksan dan Irma.
Saat mereka berdua baru keluar dari rumah itu, mereka pun berpapasan dengan Maimunah dan Nuning yang baru saja tiba. Cahayu dan Cah Bagus, mau kemana pagi-pagi begini? Tanya Maimunah sambil mengedip-ngedipkan sebelah matanya ke arah Arumi. Mereka mau pergi jalan-jalan, Mbak Yu. Sudah, jangan diganggu, nanti makeupnya Cahayu luntur kembali. Irma dengan cepat menambahkan godaan lainnya untuk Arumi dan Hendi. Wajah Hendi pun Arumi langsung memerah luar biasa ketika mendengar semua godaan yang tertuju pada mereka pagi itu. Nuning sebisa mungkin mencoba menahan tawa agar tidak perlu ada yang menyangka kalau dirinya sudah tidak waras akibat melihat Arumi dan Hendi yang akan jalan berdua. Arumi tahu kalau Nuning sebenarnya sudah siap untuk meledakkan tawa, namun ia memberi kode pada wanita itu kalau sebaiknya tidak ada tawa yang boleh lolos sedikit pun. Arumi dan Hendi pun segera berangkat meninggalkan rumah tersebut. Di sana akhirnya hanya tersisa Iksan, Maimunah, Nuning, dan Irma di teras. Aku langsung jadi tidak percaya kalau mereka hanya teman, ujar Maimunah. Sama, aku juga tidak yakin. Sejak Hendi datang dan meminta izin pada kami berdua, dia minta izin mengajak jalan-jalan Rumi. Kok kayak mau ingin menikah Rumi? Sopan sekali, halus sekali, sampai aku lupa kalau dia itu anak yang ternyata konyol dan menyebalkan selama ini, ungkap Irma dengan jujur. Jadi, sudah ada lampu hijau untuk mereka berdua. Apalagi ternyata mereka sudah lebih dari sekedar teman, tanya Nuning masih menahan-nahan senyumannya. Kalau Pak Lik sih yes, jawab Iksan meniru juri Indonesia Idol. Boleh juga yes, kalau memang itu pilihan Rumi dan bisa membuatnya dia bahagia, tambah Irma. Nuning pun menatap ke arah ibunya. Bu, kapan aku dikasih yes seperti Arumi dapatkan dari Pak Lik dan Bu Lik? Tanya Nuning. Maimunah pun tersenyum ke arah putrinya, lalu dengan cepat menyentil keningnya dengan keras. Belajar masak dulu, jangan berharap mau dapat yes dari ibu kalau kamu belum bisa memasak, jawab Maimunah. Di jalan, Hendi dan Arumi berpapasan dengan Kasmiati, Aryo, Ari yang saat itu sedang berjalan menuju rumah Irma. Hendi pun ataupun Rumi sama-sama tidak melihat mereka bertiga karena motor yang Hendi bawa langsung berbelok menuju Jalan Sadewa. Untuk bisa mencapai jalan raya, Kasmiati dan Ari langsung menatap ke arah Aryo tepat pada saat Aryo memang tengah menatap ke arah Hendi dan Arumi yang mulai menjauh. Sudah, jangan terlalu kamu harapkan lagi jika memang sudah tidak bisa. Rumi mungkin sudah memilih Hendi karena dia merasa jauh lebih nyaman bersama Hendi ketimbang bersamamu, ujar Kasmiati. Ayo mas, sebaiknya kita segera pergi ke rumah Budi Irma dan Pak Deisan saja, ajak Ari. Arya pun segera berhenti menatap yang di tengah ditatap olehnya, lalu mengikuti langkah ibu dan adiknya. Aku belum pernah kamu berikan kesempatan satu kali pun Rumi. Aku ingin kesempatan yang sama seperti yang kamu berikan pada Hendi. Aku akan mencoba memintanya, tapi jika kamu tidak ikhlas sekalipun, batin Aryo. Motor milik Hendi hampir tiba di pinggir jalan raya. Arumi masih berusaha menyeimbangkan tubuhnya saat duduk di belakang motor milik Hendi. Hen, boleh aku pegang bajumu? Aku takut jatuh, ujar Arumi minta izin. Hendi bisa melihat betapa gelisahnya wajah Arumi melalui pantulan kaca spion. Hal itu membuat Hendi tersenyum dari balik helmnya. Mana tanganmu? Tanya Hendi. Arumi pun menunjukkan kedua tangannya pada Hendi dari arah samping. Hendi pun segera meraih kedua tangan itu dengan lembut dan membuatnya melingkari pinggang pria itu. Arumi pun jelas agak sedikit kaget dengan apa yang baru saja Hendi lakukan.
namun ia tak berani protes dan hanya diam saja meski wajahnya kini sudah memerah dengan sempurna. Pegang saja terus seperti itu, kamu akan lebih aman kalau memeluk pinggangku saat aku mengemudikan motor ini, ujar Hendy. Arumi pun hanya menganggukkan kepalanya, ia tidak berani mengatakan apapun, karena pikirannya sama sekali sedang tidak bisa berkonsentrasi. Hendy pun mulai melajukan motor itu di jalan raya menuju ke arah Purwodadi. Kita mau kemana, Hen? Arumi mencoba membuka pembicaraan. Kita ke Candi Joglo Purwodadi. Aku mau ajak kamu jalan-jalan ke sana, jawab Hendy. Arumi pun tersenyum saat tahu kalau Hendy ternyata sudah punya tujuan. Sekali lagi Hendy bisa melihat wajah Arumi melalui pantulan kaca spionnya. Ia bisa melihat senyum yang terbit di wajah itu. Membuat hatinya ikut merasakan bahagia. Ia tidak pernah menyangka akan bisa menjadi sedekat ini dengan Arumi. Bahkan ia tidak pernah berani membayangkan, namun ini semua itu terjadi begitu saja, tanpa Hendy sadari. Perjalanan menuju ke Candi Joglo Purwodadi memakan waktu sekitar 20 menit. Perjalanan itu terasa sangat singkat sekali bagi Arumi maupun Hendy. Karena mereka kini telah tiba di tujuan, Arumi menyerahkan helm yang dipakainya kepada Hendy. Setelah itu Hendy pun segera menggandeng tangan Arumi dan mengajaknya masuk ke area wisata Candi Joglo Purwodadi tersebut. Kabari ayah atau ibumu, Rumi, katakan pada mereka bahwa kita sudah sampai tujuan yang pertama, ujar Hendy. Arumi pun mengeluarkan ponselnya dalam tas, lalu mengajak Hendy mengambil foto bersamanya. Aku minta kamu untuk mengabari ayah dan ibumu, Rumi. Lah kok kamu malah ngajak foto aku? Heran Hendy. Itu foto untuk laporan, Hen. Ini, lihatlah sendiri, ujar Arumi sambil menyerahkan ponselnya ke tangan Hendy. Hendy melihat chat antara Arumi dan ibunya. Benar saja, foto yang tadi Arumi ambil bersama Hendy dipakai untuk memberi laporan pada Irma. Hendy pun tersenyum saat membalikan ponsel itu ke tangan Arumi. Ibumu membalas tuh. Arumi pun langsung baca balasan yang dikirim oleh ibunya. Wajah Arumi kembali memerah seperti tadi dalam sekejap. Sementara Hendy kini berpura-pura tertarik untuk melihat bangunan candi. Hen, kamu tadi baca atau enggak? Tanya Arumi ingin memastikan. Aku baca, tapi nggak sengaja kok, jawab Hendy ingin menutupinya. Serius, kamu benar-benar baca? Arumi mendadak serba salah. Ibu bilang ya sudah, nikmati saja jalan-jalanmu hari ini sama calon menantu ibu, iya kan? Aduh Hendy, kenapa harus kamu baca sih? Aku kan jadi malu. Arumi langsung berjongkok sambil menutup wajahnya. Hendy pun akhirnya melepaskan tawa karena sudah merasa tidak bisa menahan diri lagi. Ia kemudian segera berusaha membuat Arumi berdiri kembali dan melupakan kalimat yang bercanda yang Irma kirimi pada Arumi. Setelah itu ia segera merangkulnya dan mengajaknya berjalan-jalan di Candi Joglo Purwodadi tersebut. Mereka berdua banyak mengambil foto di beberapa tempat yang sangat indah pada lokasi wisata tersebut. Keduanya bahkan sama-sama mengganti foto profil WhatsApp masing-masing dengan foto mereka berdua di sana. Nanti ada wanita yang menyangka kamu sudah punya pacar kalau pakai foto itu, Hen. Arumi memberi masukan. Biarin. Biar dikira aku sudah tidak sendiri lagi sekarang. Biar aman setiap kali aku jalan sama kamu sendiri gimana? Kalau kamu pakai foto itu untuk foto profil WhatsApp, nanti ada pria yang mengira kamu sudah punya pacar. Balas Hendy. Biarin, biar dikira aku sudah sold out, biar nggak ada lagi pria yang mencoba mendekati aku. Arumi jelas tak mau kalah dari Hendy, dan hal itu membuat Hendy tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepalanya.
Lah terus, kapan kamu akan menikah, Rumi? Kalau kamu tidak mau didekati oleh pria. Kalau aku sudah siap lahir batin, pasti aku akan bilang sama kamu kapan aku siap untuk menikah. Ayo, kita jalan lagi, ajak Arumi. Maksudnya, kalau kamu sudah siap lahir batin, kamu akan bilang padaku agar segera menikahimu. Iya, begitu. Tanya Hindi ingin memperjelas. Menurutmu? Balas Arumi. Mereka akhirnya mampir di sebuah restoran kecil saat jam makan siang tiba. Seperti tadi, Hendy meminta Arumi untuk mengabari pada Irma dan Iksan, dan seperti tadi pula, Arumi pun mengajak Hendy untuk berfoto dan mengirimkan pada Irma. Kamu nggak memberi kabar juga pada ibumu? Tanya Arumi. Nggak perlu. Sejak tadi ibuku sudah melihat status WhatsAppku. Dia sudah tahu kita ada di mana tanpa perlu aku melapor. Jawab Hendy. Kamu belum membuat status saat ini berada sini? Mau kirimkan foto yang baru aku ambil? Tanya Arumi. Boleh, kirim saja. Nanti akan langsung kumasukkan ke dalam status WhatsApp. Pesanan makanan serta minuman yang mereka datang tak lama kemudian. Arumi tidak langsung menyentuh makanannya, namun lebih memilih mengajak Hendy mengobrol. Aku akan jawab pertanyaanmu semalam, Hen. Akan ku beritahukan semuanya. Yakin mau membicarakan di sini? Hendy jelas berpikir bahwa setelah Arumi memberi penjelasan, maka mereka akan langsung pulang setelahnya. Maka dari itulah, Hendy terlihat agak enggan untuk membicarakan hal itu lebih awal. Iya, aku yakin mau membicarakan di sini. Soalnya nanti kalau kita jalan-jalan lagi, kita nggak akan punya waktu lebih banyak dan tidak perlu memikirkan soal pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Gimana? Boleh aku jawab pertanyaanmu di sini? Tanya Arumi. Hendy menatap Arumi jauh lebih lama dari biasanya. Pria itu tampak seperti kemarin lagi di mata Arumi. Tampak seperti sedang membaca kembali untuk menahan perasaannya. Hen, tegur Arumi jauh lebih pelan. Tangan Arumi kini menggenggam tangan Hendy, seperti bagaimana Hendy yang selalu menggenggam tangannya sejak tadi pagi. Hendy pun tersenyum tidak enak pada Arumi. Maaf ya, aku lagi-lagi mendadak kehabisan energi, seperti yang terjadi kemarin. Iya tentu, kamu boleh kok menjawab pertanyaan yang kuajukan semalam, jawab Hendy. Arumi pun semakin mengabaikan makanan dan tetap fokus pada Hendy. Apakah begitu tersiksa bagi kamu setiap kali mendengar bersamaku sambil menahan perasaan? Tanya Arumi. Hendy diam saja dan tidak berani menjawab karena takut Arumi marah padanya jika ia menjawab jujur. Jika memang begitu menyiksa bagi kamu, kenapa kamu tidak mencoba pertanyaan padaku tentang jawabanku, Hen? Coba tanya aku, biar aku jawab pertanyaanmu, sehingga kamu tidak perlu lagi menahan perasaan di setiap kali kita sedang bersama. Dan kamu akan menjawab apa jika aku bertanya, Rumi? Kamu mau? Tanya aku, Hen, titah Arumi. Hendy pun mengumpulkan keberanian, tangannya mulai terasa dingin di dalam genggaman Arumi. Aku suka sama kamu, Rumi. Aku jatuh cinta padamu sudah sejak lama. Apakah kamu mau menerima aku menjadi bagian hidupmu? Jika aku mencoba untuk masuk ke dalam hidupmu? Tanya Hendy pada akhirnya. Kini Hendy pun menatap kedua mata Arumi tanpa merasa ragu. Iya, aku akan menerima kamu, Hen. Aku akan terima kamu apa adanya, kurang lebihmu dan baik burukmu. Aku akan menerimanya dengan tangan terbuka, jawab Arumi penuh ketulusan. Itulah sahabat cerita dari Arwah Jenazah yang Hilang. Ditunggu part selanjutnya. Oke.